Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sundari. Saya mahasiswa Universitas Pamulang 06 SMJM 003. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi, di sini saya akan mempresentasikan desain produk dan jasa pengembangan produk. Menurut Ating, Sunarto, dan Harun Rujandi, perusahaan harus menyadari bahwa dalam pelaksanaan pengembangan produk, kemungkinan perusahaan mengadakan perubahan-perubahan ciri khusus produk, meningkatkan mutu produk, menambah tipe produk, dan mengubah ukuran produk untuk memuaskan pasar. Pada saat perusahaan mengalami kemunduran menghadapi persaingan yang cukup tinggi, maka kebijakan produk, khususnya pengembangan produk, merupakan salah satu alternatif jika kebijakan non-produk seperti promosi, penentu harga, serta saluran distribusi tidak memberikan hasil yang memuaskan untuk dapat menjamin kesinambungan produk di pasar. Definisi pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru atau menciptakan produk baru merupakan tugas yang sering terlupakan. Pada saat salah satu ataupun beberapa produk yang sedang dipasarkan itu berbeda pada tahap kedewasaan, maka perusahaan haruslah mulai memanfaatkan keuntungan yang diperolehnya dari produk yang berada pada tahap tersebut untuk mengembangkan ide menciptakan produk baru. Produk baru inilah yang diharapkan nantinya dapat menggantikan produk lama yang sedang jaya tersebut. Dalam perencanaan produk harus dipandang sebagai pemecah masalah bagi konsumen, di mana jika seorang konsumen membeli sebuah produk, mereka dapat memperoleh manfaat dari penggunaan produk tersebut. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana konsumen percaya bahwa suatu produk dapat memenuhi kebutuhannya, bukan bagaimana penjual memandang produk tersebut. Jenis-jenis produk baru. Yang pertama ada inovasi transformasional, yaitu produk yang secara radikal, baru, dan penciptaan nilai yang substansial. Yang kedua ada inovasi substansial, yaitu produk yang secara signifikan, baru, dan menciptakan nilai penting untuk customer. Dan yang ketiga ada inovasi inkremental, inovasi produk baru yang menyediakan kepentingan performance atau nilai yang diterima lebih baik atau biaya lebih rendah. Hambatan-hambatan pengembangan produk. Perusahaan yang melakukan pengembangan produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, maka di saat yang sama, perusahaan harus memikirkan hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi. Menurut Coulter, menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk, yaitu ada 5 jenis. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk. Yang kedua, mahalnya proses pengembangan produk baru. Dan yang ketiga, kekurangan modal. Keempat, siklus hidup produk yang lebih singkat. Dan yang terakhir, ada produk tidak dirancang dengan baik. Pentingnya pengembangan produk baru. Pengembangan sebuah produk mengharuskan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan diberikan oleh produk itu. Menurut Stanto, pentingnya pengembangan produk baru sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan dengan daur hidup produk. Ada 2 hal yang berkaitan dengan konsep daur hidup, membantu menjelaskan mengapa inovasi produk sangat penting. Pertama, setiap produk yang ada dalam perusahaan akhirnya tidak terpakai lagi. Yang kedua, keuntungan pada umumnya akan menurun karena usia produk semakin menua. Jika produk tidak diubah atau diganti dan akhirnya perusahaan akan bangkrut. Yang kedua ada produk menunjukkan laba.
Pengembangan produk sangat penting untuk mempertahankan laba yang telah dirancang. Yang ketiga, pengembangan produk sangat penting bagi perusahaan. Produk yang berorientasi pada pengembangan produk baru diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, pengertian Quality Function Development atau QFD. Quality Function Development atau QFD merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis, manufacturing, dan perencanaan produksi yang tepat. Dalam laporan penelitian Uswatun Hasanah, mendefinisikan QFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. QFD meliputi seluruh komponen diterapkan dalam rencana pengembangan sekolah dengan target teridentifikasi. Berikutnya ada manfaat QFD, Quality Function Development. Yang pertama ada orientasi pada dokumentasi, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga fokus pada pelanggan, dan yang terakhir orientasi kerjasama tim. Perlu saya tambahkan di sini, dari keempat poin di atas dapat kita ketahui bahwa secara spesifikasi manfaat penerapan QFD yaitu meningkatkan keandalan produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan konsumen, memperpendek time to market, meredukasi biaya perencanaan, meningkatkan komunikasi, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir ada kelemahan QFD, Quality Function Development. Yang pertama, memerlukan keahlian spesifikasi beragam, yaitu input pada QFD, memperluas analisis pasar. Penerjemahan karakteristik kualitas membutuhkan keahlian perencanaan. Penerjemahan ke spesifikasi teknis. Yang kedua, kesulitan dalam pengisian matriks. Dan yang ketiga, hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan masalah. QFD merupakan metode yang beroperasi berdasarkan input, mengolahnya, dan mengeluarkan output tertentu. Keberhasilan alat ini ditentukan oleh kejelian melihat konteks permasalahan yang dapat dikategorikan menjadi upstream, yaitu penentuan sumber input yang tepat, dan downstream, yaitu tindak lanjut yang dilakukan pada output. Dan yang terakhir, bersifat proyek tanpa kelanjutan, yaitu tidak ada pembakuan institusi atau job description yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada metodologi QFD, Quality Function Development. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terlibat langsung dalam QFD. Metodologi QFD menurut Leo Chon memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan melalui matriks, yaitu yang pertama ada matriks perencanaan produk, House of Quality. HOQ lebih dikenal dengan rumah pertama yang menjelaskan tentang customer need, technical requirement, relationship, customer competitive, evaluation, competitive technical, assessment, dan target. HOQ terdiri dari tujuan bagian utama tersebut. Yang kedua ada matriks perencanaan part deployment. Lebih dikenal dengan rumah kedua adalah matriks yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang
kritikal terhadap pengembangan produk. Yang ketiga ada matriks perencanaan proses atau proses planning, lebih dikenal dengan rumah ketiga, yang merupakan matriks untuk mengidentifikasikan pengembangan proses pembuatan suatu perencanaan pengembangan, mengetahui proses perencanaan matriks HOQ. Kemudian selanjutnya ada HOQ, House of Quality. House of Quality merupakan rumah pertama dan merupakan bagian pengembangan QFD. Pada House of Quality terdapat WATS, merupakan Customer Requirement atau Voice of Customer. HOWS merupakan Technical Requirement, matriks hubungan Competitive Assessment, komponen dan teknis. House of Quality atau rumah kualitas merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD. Berikut contoh gambar House of Quality. Matriks House of Quality HOQ adalah bentuk yang paling dikenal dari referensi QFD. Matriks ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama. Bagian horizontal pada matriks ini berisi tentang informasi yang berhubungan dengan konsumen, dan ini disebut dengan customer table. Bagian vertikal pada matriks tentang informasi teknis sebagai respon dari input customer dan disebut dengan technical table. Informasi tentang customer untuk memberikan informasi dalam pembentukan metode QFD, sedangkan teknik informasi adalah responden yang dibutuhkan dari konsumen yang bermanfaat bagi distributor. Tony Wijaya mendefinisikan matriks House of Quality, yaitu rumah kualitas, sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan struktur hasil akhir dalam penerapan metode QFD adalah matriks House of Quality. Selanjutnya, tahapan pembuatan matriks House of Quality, yaitu yang pertama menentukan karakteristik produk. Karakteristik produk yang dimaksud di sini adalah karakteristik atau jenis kebutuhan yang sesuai dengan keinginan pelanggan, yang meliputi desain, komposisi, proses pemberian produk, mutu, dan lainnya. Yang kedua, mengadakan penilaian karakteristik produk. Penilaian ini digunakan untuk dapat menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan menjadi suatu rangkaian promotion terhadap produk atau jasa bahan baku tersebut. Yang ketiga, menentukan variabel performasi pada pemasok. Pemasok yang dimaksud di sini adalah pemasok bagi unit usaha untuk kegiatan produk yang harus ditentukan. Yang keempat, mengadakan penilaian performansi. Penilaian performansi yang dimaksud adalah tentang kekuatan maupun kelemahan. Selanjutnya ada tahapan pembuatan HOQ, House of Quality. Muslim dan Gunawan 2003 menjelaskan bentuk matriks dari House of Quality terdiri dari yang pertama ada WATS, merupakan bagian dari HOQ yang berisi daftar keinginan atau kebutuhan pelanggan, customer requirement. Yang kedua, WIS merupakan bagian kanan dari HOQ yang disebut juga planning matrix, yang berisi prioritas keinginan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan maupun pesaing. Yang ketiga, house merupakan lantai 2 dari HOQ yang mengidentifikasikan karakteristik produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan dari pelanggan, technical response atau technical requirement. Dan yang keempat, relationship matrix, matriks hubungan.
merupakan bagian tengah dari HOK yang mengaitkan bentuk hubungan technical response dengan voice of customer. Dan yang kelima ada matriks korelasi, merupakan atap dari HOK yang mengidentifikasikan pelaksanaan desain dari host. Yang keenam, house match merupakan dasar dari rumah yang berisi spesifikasi teknik yang akan memuaskan pelanggan seperti prioritas dan technical response. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.